Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video kali ini kita akan melanjutkan 6 kiat sukses bisa melaksanakan sholat 5 waktu di bagian keempat. Poin keempat yang perlu kita lakukan, bismillah, itu dengan mengurangi maksiat, mengurangi perbuatan maksiat. Sebab kenapa? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemaksiatan itu dapat menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qatadah pernah berkata, telah sampai kepada kami bahwa tidaklah ada seorang yang tergores oleh ranting atau terkilir kakinya atau terpelintir uratnya melainkan akibat dari dosa yang dia perbuat. Selain maksiat tadi dapat menghalangi kita dengan ketaatan, ternyata maksiat juga dapat mendatangkan malapetaka untuk kita semua. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, pernah suatu hari ada seorang yang bertanya kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan sahabat Usamah bin Zaid tentang penyakit wabah atau ta'un. Maka sahabat Usamah bin Zaid mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan tentang hal itu dengan sabdanya, sesungguhnya penyakit ini adalah kotoran yang dengannya Allah mengazab sebagian umat sebelum kalian, kemudian tersisa di bumi ini. Kadangkala ia hilang dan kadangkala ia datang kembali. Apa yang kita alami sekarang bisa jadi itu adalah akibat perbuatan dosa-dosa kita. Kalau kita melihat kemaksiatan di dunia ini semakin merajalela, orang tidak malu lagi melaksanakan maksiat secara terang-terangan, bahkan diupload di media sosial, dimasukkan di YouTube atau di Facebook, sehingga semua bisa melihat kemaksiatan itu. Jadi bukan dia hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia juga turut membuat orang menyaksikan kemaksiatan itu, mempertontonkan kemaksiatan itu kepada orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali lagi ke tema kita, bahwa untuk rutin melaksanakan sholat 5 waktu itu kita perlu mengurangi kemaksiatan kita. Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa maksiat itu dapat membuat orang bisa melakukan kemaksiatan berikutnya. Artinya maksiat dapat menumbuhkan maksiat yang lain, sebagaimana kebaikan dapat menimbulkan kebaikan yang lain. Jadi kalau orang sudah banyak maksiatnya, dia lebih cenderung melakukan maksiat daripada ketaatan. Orang yang rutin melaksanakan sholat, insya Allah kecenderungan dirinya melakukan kemaksiatan itu akan semakin berkurang. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Ada juga yang salah menafsirkan, saya tidak mau sholat dulu karena saya selama ini melakukan kekejian dan kemungkaran. Karena Allah berfirman, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini salah paham. Beginilah jadinya kalau kita menafsirkan ayat sendiri. Kita baru tamatan TK, tamatan S1,
kita sudah menafsirkan ayat, tamatan S2 atau menafsirkan ayat. Padahal mufassir itu betul-betul seorang ulama yang menguasai Al-Quran, menguasai hadis, asbabun nuzul, asbabul wurud, dan kaidah-kaidah hadis yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza adnaba dhanban kanat nuqtatan sauda fi qalbi." Sungguhnya seorang mukmin kalau dia melakukan satu dosa, maka sama halnya dia telah meneteskan satu tetesan hitam ke dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala minha. Kalau dia bertobat, dia meninggalkan maksiat itu, dia beristighfar, maka hatinya tadi itu kembali berkilau, ya. Karena hati itu ibarat cermin. Semakin banyak kotoran yang ada di cermin, semakin kita tidak bisa melihat kekurangan dalam diri kita. Semakin kita tidak bisa berkaca terhadap diri kita. Cermin itu ketika dia kotor, cermin tidak bisa mengabarkan kepada kita keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Ada tai mata, mungkin ada kotoran hidung, upil kelihatan, atau ada coretan di wajah kita, atau rambut kita berantakan ketika kita cermin yang kita gunakan, saat cermin yang kita gunakan itu kotor, maka tidak bisa memberikan informasi atau memberikan kabar bahwa diri kita sebenarnya penampilannya seperti ini. Tapi kalau cermin itu bersih, dia akan memberikan kita informasi bahwa ini yang harus Anda perbaiki, ini yang harus Anda perbaiki. Demikian pula hati kita, jamaah sekalian. Kalau hati penuh dengan kemaksiatan, maka hati itu akan gelap, maka hati tak dapat kita bercermin dengannya. Hati yang bersih selalu memberikan bisikan yang baik kepada kita, bahwa sifatmu itu tidak baik, jangan lakukan itu. Ketika kita melihat orang lain bersikap seperti itu, kita tidak mencelanya, tapi kita mengatakan, saya juga selama ini seperti mereka, berarti itu tidak baik. Saya harus tinggalkan pekerjaan itu, karena saat saya melihat orang tadi berdusta, orang tadi memfitnah, saya tidak suka melihatnya. Demikianlah juga orang lain ketika melihat saya seperti itu. Nah, itulah hati yang senantiasa bersih dari dosa. Wa in zadat hatta yuwallafa biha qalbu. Tapi kalau dia senantiasa menambah kemaksiatannya, maka titik atau bintik hitam itu akan semakin banyak dalam hatinya, sehingga memenuhi hatinya tadi. Fadzalika ar-ran alladzi dzakarallahu fi kitabih. Demikianlah ar-ran. Ar-ran itu yang menutup hati, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalla bal rana. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi apa yang mereka lakukan itu sudah menutupi hati mereka. Makanya terkadang kita menyampaikan kebaikan kepada orang, dia tidak mendengarkan kebaikan itu karena hatinya tertutup. Mengapa orang-orang kafir di masa jahiliyah tidak beriman kepada Rasulullah? Hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan. Tertolak fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa solusinya? Banyak beristighfar. Kalau kita banyak maksiat, kita banyak beristighfar, berjanji, kita berusaha untuk meninggalkan maksiat itu, sehingga Allah menerangi hati kita dengan cahaya hidayahnya, sehingga ketika hati dipenuhi dengan cahaya, maka orang yang memiliki hati seperti itu akan mudah melakukan kebaikan. Saat kebaikan kita lakukan, maka kebaikan itu menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.